Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yaitu akan bahas market risk atau risiko pasar. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Setiawan, kemudian saya sendiri Bagus Muhammad Yusuf, kemudian ada Nada Aulia Rahman dan Nadia Azara, dan terakhir ada Najla Desawa. Selanjutnya akan dibahas definisi dari market risk yang akan dijelaskan oleh teman saya. Definition of market risk. Market risk is risk of change or decrease in value of investments due to change in uncontrollable market factors. It is also known as systematic risk. These are beyond the control of the individual or organization. Artinya di sini adalah resiko pasar atau market risk adalah resiko perubahan atau penurunan nilai investasi akibat perubahan faktor pasar yang tidak dapat dikendalikan. Ini juga dikenal sebagai resiko sistematis. Hal ini berada di luar kendali individu atau organisasi. Maksudnya di sini resiko pasar ini merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Nah, resiko pasar sering disebut juga sebagai resiko yang menyeluruh karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Resiko pasar adalah suatu resiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Resiko pasar adalah resiko yang dihadapi investor karena penurunan nilai pasar suatu produk keuangan yang timbul dari faktor-faktor yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan dan tidak terbatas pada komoditas ekonomi tertentu. Resiko pasar ada 4 jenis, yaitu resiko ekuitas, resiko suku bunga, resiko komoditas, dan juga resiko nilai tukar. Namun resiko pasar yang diperhitungkan dalam kebijakan Bank Indonesia hanya kebijakan suku bunga dan juga kebijakan nilai tukar. Resiko pasar mampu mengakibatkan kerugian bagi individu atau kelompok. Hal ini diakibatkan karena resiko pasar dipengaruhi oleh keadaan pasar uang, seperti saham dan juga obligasi. Resiko pasar bisa dilihat dari naik turunnya nilai aktiva bersih atau disebut juga NAB dalam pasar uang. Nah, hal yang mengakibatkan resiko pasar diantaranya gejolak politik, kasus terorisme, resesi, dan juga bencana alam. Resiko pasar ini tidak bisa dikendalikan dengan mencoba peluang keuntungan dari portofolio. Resiko pasar bisa dikurangi menggunakan strategi lindung nilai dengan cara memanfaatkan kontrak berjangka atau opsi. Namun, meskipun bisa dikurangi, resiko pasar tetap tidak bisa dihilangkan. Resiko pasar dibagi menjadi 2 kategori, yaitu resiko spesifik dan juga resiko pasar umum. Resiko spesifik yaitu resiko yang dialami oleh penerbit sekuritas karena pergerakan harga sekuritas. Nah, sedangkan resiko pasar umum berpengaruh terhadap keseluruhan kondisi pasar dan juga instrumen yang disebabkan oleh pergerakan harga pasar. Sebagai contohnya, resiko pasar bisa terjadi jika pertama, bank menggunakan kupon tetap untuk membeli obligasi. Apabila harganya menurun, suku bunga bisa meningkat. Yang kedua, bank membeli valuta asing. Apabila nilai tukarnya melemah, maka rupiah akan turun dan terjadi resiko pasar. Yang ketiga, kewajiban derivatif yang harus dipenuhi karena bank melakukan transaksi derivatif interest rate swap. Dan yang keempat, bank menjual surat berharga atau melakukan aktivitas trading. Baik, selanjutnya saya Nada akan menjelaskan example market risk dan juga riskesnya apa. Jadi ada 4 macam, ada interest rate risk, ada juga exchange rate risk, ada juga commodity position risk, ada juga equity risk. Nah, jadi di interest rate ini tuh maksudnya adalah risiko suku bunga. Itu adalah risiko yang dialami dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberikan pengaruh bagi seluruhnya. Jadi penyebabnya itu apa? Itu karena ada ketidakpastian dalam kebijakan moneter oleh bank sentral dan faktor ekonomi yang bisa memicu perubahan suku bunga. Misalkan tuh kayak kalau kita lagi COVID nih waktu tahun itu 2019,
Indonesia itu kan nurunin suku bunga ya supaya orang-orang ini bisa lebih ringan lah untuk minjem uang ke bank gitu, dan mereka bisa ngejalanin perekonomian, artinya perekonomiannya jalan lagi gitu. Tapi kan ternyata mereka juga masih belum bisa capable untuk bayar bunganya gitu. Terus waktu tahun 2008 yang kita udah nonton The Big Short itu kan ada krisis keuangan global yang tentunya dia akan mengakibatkan penurunan suku bunga di beberapa negara gitu. Dan juga otomatis bank sentralnya itu kayak di Amerika Serikat, mereka tuh nurunin suku bunga untuk merespon krisis itu. Padahal di awal-awal tahun 2008 itu kan masih suku bunganya masih naik tinggi banget gitu kan. Tapi setelah akhirnya jatuh, otomatis beberapa negara termasuk Indonesia pun juga nurunin suku bunga. Yang kedua itu ada exchange rate risk atau risiko nilai tukar. Nah, jadi di nilai tukar ini tuh adalah potensi kerugian atau keuntungan finansial akibat perubahan nilai mata uang asing dan dalam transaksi internasional. Misalkan penyebabnya itu karena perubahan politik, ketidakstabilan ekonomi, atau juga karena ada perbedaan tingkat suku bunga antar negara. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi nilai tukar mata uang gitu. Jadi misalkan kayak Indonesia ini kan mereka tuh bisa dikatakan defisit perdagangan yang lumayan besar gitu, karena Indonesia itu lebih dominannya tuh impor dibandingkan ekspor. Nah, otomatis yang kita keluarin itu adalah permintaan akan dolar misalkan. Berarti karena ada peningkatan dari impor itu dengan dolar, otomatis rupiah kita tuh akan melemah gitu, karena kita lebih dominan di impor. Tapi kalau misalkan kita bisa mengubah misalkan jadi lebih dominan di ekspor, nah berarti kita bisa ningkatin nilai rupiah terhadap nilai mata uang asing ataupun ke dolar gitu. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada commodity position risk atau perubahan harga komoditas kayak minyak nih yang mempengaruhi bisnis yang bergantung sama sumber daya tersebut gitu. Misalkan penyebabnya itu karena ada perubahan dalam penawaran, permintaan, dan juga faktor eksternal kayak konflik geopolitik, atau misalkan lagi musimnya lagi gak bagus, itu kan tentu akan mempengaruhi harga komoditas gitu ya. Contohnya itu kayak perang Rusia sama Ukraina. Jadi saat itu kan Rusia tuh sebagai pemasok minyak kan, nomor 3 terbesar di dunia gitu. Nah, karena konflik ini itu mengganggu pasar minyak gitu. Karena Eropa itu kan lagi bergantung banget nih sama pasokan energi dari Rusia dong. Jadi keputusan itu mendorong harga minyak dunia itu jadi naik dan memicu perubahan dalam rute perdagangan minyak. Dengan mereka tuh lebih banyak minyak Rusia ini dialirin ke pasar yang jauh kayak India gitu. Meskipun produksi minyak Rusia ini menurun akibat konflik yang terjadi, tapi kan di beberapa negara kayak Indonesia pun kena akibatnya dong. Harga minyaknya mereka pun ikut naik karena ada perang antara Rusia dan Ukraina, dan juga beberapa negara lainnya pun mengalami perubahan harga minyak karena perang tersebut gitu. Yang keempat itu ada equity risk atau risiko ekuitas. Nah, itu tuh risiko di mana ada ketidakpastian hasil investasi akibat fluktuasi pasar saham. Penyebab itu karena risiko ekuitas itu kan terkait sama fluktuasi nilai saham dong. Jadi dia terjadi itu karena ada fluktuasi di pasar gitu. Untuk penyebabnya sendiri sebenarnya bervariasi ya. Kayak ada faktor ekonomi, kayak secara fundamentalnya, atau juga tentang perusahaannya itu sendiri, terus ada juga sentimen investornya. Contohnya tuh kayak kasus sahamnya Waskita. Saat itu kan kasus yang pertama itu kan korupsinya direktur utamanya Waskita. Jadi itu kan langsung muncul di berita dan itu jadi sentimen negatif buat perusahaan tersebut. Otomatis kan orang-orang panik ya, investor-investor ini. Mereka akhirnya kan narik saham mereka atau ngejual saham Waskita mereka, karena mereka tahu kalau misalkan Waskita ini kedepannya akan banyak utang, dan itu terbukti. Jadi setelah kasus korupsi itu tuh ternyata bukan cuma direktur utamanya doang, tapi ada juga beberapa direktur yang mereka tuh korupsi juga, dan otomatis utangnya Waskita ini semakin tinggi dan pendapatannya itu lagi jatuh banget saat itu, dan artinya mereka udah kesulitan untuk bayar hutang, dan otomatis para investor itu ngejual saham mereka karena mereka tahu Waskita ini udah nggak memberikan mereka profit lagi, dan ini tuh perusahaannya udah nggak stabil gitu. Oke, selanjutnya untuk risk impact akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Adi Setiawan. Di sini saya ingin membahas tentang risk impact dari market risk. Yang pertama ada interest risk atau resiko suku bunga. Interest risk muncul ketika kita melihat perubahan dalam tingkat suku bunga yang diberlakukan oleh lembaga keuangan atau bank sentral. Ketika suku bunga naik, ini dapat memiliki efek yang signifikan dalam dunia finansial
Misalnya bagi mereka yang berinvestasi dalam obligasi, kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan harga obligasi yang telah dibeli turun. Nah, dampak negatif dari penurunan ini adalah investasi dalam obligasi tersebut mengalami penurunan, yang berarti pemegang obligasi mengalami kerugian karena nilai investasi mereka berkurang. Yang kedua yaitu exchange rate risk atau risiko nilai tukar. Nah, risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik. Jika mata uang asing melemah terhadap mata uang domestik, maka ini dapat mempengaruhi berbagai jenis investasi internasional. Misalnya, seorang investor yang memiliki investasi dalam mata uang asing mungkin akan menghadapi risiko kerugian jika nilai mata uang asing tersebut menurun terhadap mata uang lokal. Dalam hal ini, risk impact adalah kemungkinan penurunan nilai investasi dalam mata uang lokal. Yang ketiga, commodity risk atau risiko harga komoditas. Nah, ini berkaitan dengan perubahan harga komoditas seperti minyak, emas, atau produk pertanian. Harga komoditas bisa sangat fluktuatif, terpengaruh oleh berbagai faktor termasuk penawaran dan permintaan global, perubahan kebijakan, dan faktor-faktor geopolitik. Ketika harga komoditas turun, perusahaan atau investor yang memiliki komoditas dalam kepemilikan mereka berisiko mengalami penurunan nilai investasi mereka. Dampak negatifnya adalah potensi kerugian yang terkait dengan penurunan ini. Yang terakhir adalah equity risk atau risiko saham. Nah, risiko ini berkaitan dengan fluktuasi harga saham perusahaan yang dimiliki oleh investor. Saham adalah investasi dalam ekuitas perusahaan dan harga saham dapat sangat bervariasi ketika pasar saham secara keseluruhan mengalami penurunan atau ketika perusahaan yang sahamnya dimiliki mengalami masalah. Risiko ini menjadi nyata. Risk impact dalam kasus ini adalah potensi kerugian yang terkait dengan penurunan nilai investasi saham yang dimiliki. Di sini ada type of risk atau jenis pengendalian risiko gitu. Nah, sebelum kita masuk ke jenis pengendalian risiko, kita harus tahu dulu nih apa sih pengendalian risiko itu. Nah, pengendalian risiko adalah seperangkat metode di mana perusahaan mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut. Nah, ini tuh adalah teknik yang memanfaatkan temuan dari penilaian risiko yang melibatkan identifikasi faktor risiko potensial dalam operasi perusahaan seperti aspek teknis dan non-teknis dari bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Nah, resiko pasar ini mengacu pada resiko kerugian finansial akibat pergerakan harga pasar yang merugikan seperti suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, dan harga saham. Nah, untuk mengelola dan memitigasi resiko pasar, berbagai metode dan strategi penggunaan digunakan gitu. Nah, perawatan ini itu biasanya melibatkan serangkaian tindakan yang direncanakan dan diimplementasikan untuk mengurangi dampak potensial dari fluktuasi harga pasar terhadap investasi, portofolio, atau posisi finansial seorang atau suatu entitas. Portofolio yang dimaksud ini tuh adalah kumpulan investasi atau aset keuangan yang dimiliki oleh seorang individu, perusahaan, atau entitas keuangan. Nah, contohnya seperti investasi, saham obligasi, properti, komoditas, atau instrumen keuangan lainnya. Kita tahu apa itu pengertian dari pengendalian risiko. Sekarang kita masuk ke type of risk treatment atau jenis pengendalian risiko. Nah, yang pertama ada diversifikasi portofolio. Diversifikasi adalah teknik pengendalian risiko yang mengalokasikan sumber daya bisnis untuk menciptakan berbagai lini bisnis yang menawarkan berbagai produk dan layanan di industri yang berbeda. Dengan diversifikasi, kerugian pendapatan yang signifikan dari satu lini bisnis tidak akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbagi pada laba perusahaan. Nah, di mana diversifikasi ini tuh mengurangi resiko dengan berinvestasi pada kendaraan yang menjangkau berbagai instrumen keuangan, industri, dan kategori lainnya. Nah, untuk penanganan risiko pasar, diversifikasi itu adalah proses atau tindakan memasukkan berbagai jenis aset atau investasi dalam portofolio, yang dimana hal ini tuh dapat mengurangi risiko. Nah, ini tuh melibatkan penyebaran investasi di antara berbagai kelas aset yang berbeda, industri, dan wilayah geografis. Nah, tujuannya ini adalah untuk menghindari ketergantungan pada satu aset jenis atau satu sektor tertentu, sehingga jika satu bagian dari portofolio mengalami kerugian, bagian lainnya
resikonya mungkin tetap stabil dan menguntungkan. Selanjutnya di sini ada VAR atau Value at Risk. Nah, value at risk ini adalah suatu pendekatan dalam mengukur volatilitas dari nilai pasar aset bank. Nah, volatilitas adalah suatu pengukuran dari penyebaran data dalam suatu distribusi. VAR ini bertujuan untuk mengukur potensi kerugian dalam suatu portofolio investasi selama periode waktu tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Nah, ini tuh membantu investor dan lembaga keuangan dalam memahami sejauh mana resiko penurunan nilai investasi mereka selama periode waktu tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Nah, penggunaan VAR ini dalam pengendalian risiko pasar memungkinkan investor dan lembaga keuangan untuk menilai potensi kerugian dalam portofolio mereka dan mengambil tindakan pencegahan atau pelindungan yang sesuai. Dan itu memungkinkan mereka nih untuk merencanakan strategi manajemen risiko yang lebih efektif, termasuk penggunaan instrumen keuangan seperti derivatif atau diversifikasi portofolio untuk mengurangi ekspor risiko pasar yang tidak diinginkan, atau dengan kata lain tuh mereka dapat mengelola risiko pasar dengan lebih baik dan mengambil keputusan investasi yang lebih informasi atau terinformasi. Nah, selanjutnya di sini ada hedging. Nah, hedging ini adalah strategi yang melibatkan penggunaan derivatif seperti opsi dan kontrak berjangka untuk melindungi diri dari perubahan harga yang dapat berdampak merugikan. Nah, contohnya itu penggunaan hedging dalam pengendalian risiko pasar melibatkan melindungi diri dari fluktuasi mata uang atau suku bunga, di mana penggunaan derivatif seperti opsi mata uang atau kontrak berjangka suatu bunga dapat membantu melindungi portofolio investasi dari perubahan yang tidak diinginkan dalam nilai mata uang atau suku bunga. Dengan menggunakan alat-alat ini, investor atau lembaga keuangan dapat meminimalkan dampak negatif perubahan harga tersebut terhadap portofolio mereka, sehingga mengurangi resiko pasar. Nah, prinsip dasar hedging ini adalah untuk mengimbangi resiko yang mungkin timbul dari perubahan harga dengan posisi yang akan mengimbangi atau mengurangi, sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan atau terkontrol. Nah, hedging ini adalah salah satu metode nih yang digunakan dalam pengendalian risiko pasar dengan mengurangi atau menghilangkan risiko yang terkait dengan fluktuasi harga seperti mata uang atau suku bunga. Nah, sehingga memungkinkan investor atau lembaga keuangan untuk lebih stabil dalam mengelola portofolio mereka. Selanjutnya di sini ada stop loss order. Nah, stop loss order ini adalah perintah yang digunakan dalam perdagangan keuangan untuk menghentikan kerugian pada suatu posisi jika harga aset mencapai tingkat tertentu. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengurangi potensi kerugian dan memberikan perlindungan terhadap fluktuasi harga yang merugikan. Dengan menggunakan stop loss orders, investor atau trader dapat menetapkan level harga di mana mereka ini ingin menjual aset mereka secara otomatis jika harga mencapai atau melewati level tersebut. Nah, hal ini tuh memungkinkan mereka untuk membatasi kerugian yang mungkin terjadi jika harga aset bergerak melawan posisi mereka. Nah, dalam pengendalian risiko pasar, penggunaan stop loss order ini sangat membantu nih untuk menjaga risiko kerugian dalam batas yang dapat diterima, di mana hal ini tuh bisa menjadi alat dari strategi mereka untuk melindungi portofolio mereka dari fluktuasi pasar yang tiba-tiba merugikan. Dengan cara ini, stop loss order membantu menciptakan stabilitas dengan mengelola risiko pasar. Selanjutnya di sini ada stress testing. Nah, stress testing adalah metode yang digunakan untuk menguji sejauh mana sih portofolio atau investasi akan bertindak dalam situasi pasar yang ekstrim atau tidak terduga. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi potensi kerugian maksimal yang dapat terjadi dalam skenario stress tertentu. Nah, dengan melakukan stress testing, investor atau lembaga keuangan dapat mengevaluasi bagaimana portofolio atau investasi mereka akan berkinerja dalam kondisi pasar yang sangat tidak menguntungkan seperti krisis ekonomi, lalu penurunan drastis dalam harga aset tertentu, atau peristiwa-peristiwa ekstrim lainnya. Nah, hal ini tuh memungkinkan mereka untuk memahami dan mengukur sejauh mana resiko pasar dapat mempengaruhi portofolio mereka, di mana stress testing ini tuh membantu menciptakan strategi manajemen risiko yang lebih kuat dan meningkatkan kemampuan pengendalian risiko pasar. Nah, yang terakhir di sini ada manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai dalam
portofolio investasi. Nah, likuiditas ini tuh merujuk pada aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai, di mana tujuannya adalah untuk mengatasi kebutuhan keuangan jangka pendek atau keadaan darurat tanpa perlu menjual investasi jangka panjang pada harga yang merugikan gitu. Nah, manajemen likuiditas ini tuh memiliki signifikasi penting dalam pengendalian resiko pasar karena berfungsi sebagai lapisan perlindungan terhadap resiko likuiditas yang dapat timbul gitu. Dengan memiliki likuiditas yang cukup, individu atau entitas investasi dapat menghindari keharusan menjual aset jangka panjang dalam situasi pasar yang tidak menguntungkan atau dalam kondisi darurat finansial. Nah, akibatnya portofolio investasi ini tuh tetap dapat dijaga nih dan dikelola tanpa terlalu terpapar resiko penurunan harga yang mungkin terjadi jika aset harus dijual secara tiba-tiba. Dengan demikian, manajemen likuiditas mendedikasikan perhatian pada pemeliharaan keseimbangan finansial yang baik dan memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk keperluan mendesak. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan fleksibilitas yang diperlukan dalam menghadapi fluktuasi pasar yang mungkin terjadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas studi kasus dari market risk atau risiko pasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Muhammad Yusuf dengan NIM 220441043. Nah, studi kasus yang akan kita bahas ini itu judulnya JP Morgan Chase Trading Loss, one of the biggest trading loss in history, 2012. Nah, jadi studi kasus yang akan kita bahas itu adalah mengenai perusahaan JP Morgan Chase, yang dimana perusahaan tersebut mengalami kerugian dalam trading hingga 6,2 miliar US dollar dan merupakan salah satu kerugian terbesar dalam trading di sejarah. Kejadian itu tepatnya di tahun 2012. Nah, oke, kita langsung bahas aja studi kasusnya gitu. Jadi JP Morgan Chase ini, atau mungkin kita singkat menjadi JPM, itu memiliki divisi investasi, yaitu Chief Investment Office atau CIO. Nah, CIO ini tuh tugas utamanya menginvestasikan kelebihan uang tunai bank. Jadi kalau misalnya ada uang tunai yang kelebihan gitu, yang nganggur, biasanya dia CIO ini tugasnya tuh buat menginvestasikan uang yang nganggur ini gitu. Nah, investasi utamanya gitu atau target utama dalam investasi CIO ini tuh seperti loans atau pinjaman, terus seperti MBS, terus juga ada sekuritas korporasi seperti obligasi perusahaan, ada juga obligasi negara maupun aset backed securities. Nah, kemudian pada tahun 2007 CIO ini tuh membangun sebuah portofolio, yaitu namanya Synthetic Credit Portfolio atau singkat SCP. Nah, SCP ini tuh untuk melindungi skenario kredit yang merugikan seperti melebarnya spread kredit selama krisis keuangan. Jadi kan sebelum tahun 2007-2008 pada saat krisis keuangan itu kan sebelumnya CIO itu menginvestasikan aset uang tunai itu kan di beberapa pinjaman, terus beberapa pinjaman obligasi. Nah, itu kan di obligasi pada saat krisis keuangan itu kan mengalami penurunan gitu, banyak yang gagal bayar. Nah, portofolio itu gunanya untuk itu gitu. Nah, jadi SCP-nya itu portofolio di mana didasarkan pada indeks CDS atau Credit Default Swap. CDS sendiri itu adalah kontrak yang melindungi pembeli dari default atau gagal bayar dari emiten. Kemudian pada tahun 2009, SCP ini bisa dianggap sukses dan memiliki keuntungan sebesar 1 miliar US dollar. Dan pada tahun 2011, ukuran portofolio SCP ini mengalami peningkatan yang signifikan dari 4 miliar US dollar menjadi 51 miliar US dollar. Hal ini disebabkan karena krisis default Eropa yang dimulai di tahun 2010, yang pada saat itu adanya dimulai dengan krisis utang di Yunani. Nah, akibatnya karena krisis tersebut gitu ya, spread kredit melebar yang mengakibatkan SCP mengalami peningkatan. Kemudian pada bulan Desember 2011, prospek ekonomi mulai membaik nih. Oleh karena itu CIO ini tuh diminta oleh manajemen bank untuk mengurangi exposure SCP dan aset tertimbang menurut risiko atau risk weighted asset atau disingkat RWA. Nah, tapi kalau misalnya mau melepaskan posisi SCP gitu ya, atau mau jual sebelum waktu yang ditentukan oleh manajemen bank gitu ya, diperkirakan tuh akan mengalami kerugian sebesar 500 juta US dollar gitu pada waktu itu. Maka dari itu, karena CIO ini nggak mau mengalami kerugian itu, mereka memilih untuk mengurangi RWA-nya dengan menerapkan strategi hedging menggunakan portofolio opsi. Jadi strateginya menggunakan model baru untuk menghitung risiko dan batas. Tapi strategi ini tuh tidak berjalan dengan baik gitu.
Dikarenakan pada saat itu lingkungan pasar dan posisi yang ditetapkan oleh trader tidak sesuai dengan harapannya dan malah mengakibatkan kerugian trading semakin meningkat. Kemudian pedagang CIO mencoba juga untuk mempertahankan posisi mereka yang ada dengan mengembangkan portofolio mereka lebih lanjut dengan perdagangan besar untuk mendukung harga pasar. Namun hal ini justru malah membuat CIO menjadi penggerak pasar yang signifikan, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk keluar dari pasar tanpa terkena dampak negatif olehnya. Kemudian untuk hasil keuangan kuartal pertama, pedagang CIO mencoba mengecilkan mark to market loss atau MTM dengan menetapkan nilai pasar ke titik tengah kutipan dealer untuk menunjukkan gambar MTM yang lebih baik daripada yang aktual di buku. Jadi intinya tuh itu buat agar trader dapat membuat portofolionya terlihat lebih menguntungkan daripada yang sebenarnya gitu. Nah, karena manipulasi tadi, hal itu mengakibatkan penyajian kembali pendapatan kuartal pertama dan pengasipan kembali hasil keuangan. Pengaruhnya ya akan kehilangan kepercayaan investor terhadap JPM, juga harus mengeluarkan biaya lagi untuk penyajian hasil keuangannya. Nah, kemudian MTM atau mark to market mengalami kerugian tumbuh menjadi 5,8 miliar US dollar pada 30 Juni 2012. Selanjutnya kita akan bahas kenapa sih JPM ini sampai mengalami kerugian trading hingga miliaran US dollar gitu ya. Langsung aja, berikut adalah beberapa faktor kegagalannya. Yang pertama, kurangnya pengawasan. Jadi JP Morgan itu tidak memiliki pengawasan yang memadai dan atas perdagangan derivatif kredit di unit investasinya gitu. Jadi CIO ini tuh kayak bukan unit untuk klien bank gitu, tapi kayak investasi pribadi dari perusahaan JPM gitu. Maka dari itu tidak mendapatkan pengawasan yang lebih terhadap portofolio tersebut dibanding portofolio lainnya. Kemudian juga tidak ada batasan portofolio atau batasan tipe aset yang ditetapkan oleh SJP, dan tidak ada pelaporan harian yang khusus untuk SJP kepada manajemen senior. Selain itu, rapat komite risiko jarang diadakan dan tampaknya tidak memiliki piagam atau mandat khusus dan jarang dihadiri oleh selain personal CIO. Kekurangan pengawasan memungkinkan para trader CIO melakukan perdagangan derivatif, spekulatif, dan beresiko tinggi yang tidak sesuai dengan strategi investasi tradisional CIO yang hanya digunakan untuk hedging. Kemudian yang kedua, manajemen risiko yang kurang memadai. Jadi manajemen risiko untuk portofolio derivatif kredit unit CIO tampaknya tidak menjadi prioritas sehingga ukuran SCP menjadi tidak terkendali pada Januari 2012. Satgas yang ditugaskan oleh JP Morgan Chase Bank untuk menyelidiki kerugian CIO melaporkan bahwa risiko perdagangan itu tidak dianalisis atau dipertanyakan secara memadai sebelum implementasinya. Nah, sebelum Februari 2012, fungsi manajemen risiko diawasi oleh Peter Weyland selaku Chief Market Risk Officer yang melapor langsung ke Chief Risk Officer atau CRO Bank, yaitu Barry Zubrow. Nah, Barry Zubrow ini seperti yang diakui oleh laporan gugus tugas JPM, tidak mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memperkuat kerangka kerja risiko dan pengendalian untuk CIO. Sementara Weyland tidak memiliki pengaruh yang diperlukan untuk menahan tekanan dari para pedagang dan manajemen CIO. Selanjutnya, tim risiko dari CIO tidak memiliki staf dan tidak memiliki arahan yang tepat gitu. Kemudian pada bulan Februari 2012, setelah SCP menjadi semakin tidak terkendali, Irv Goldman ditunjuk sebagai CRO pertama CIO. Nah, bagi Mr. Goldman ini tuh adalah posisi manajemen risiko pertamanya dalam karirnya gitu, terutama yang memiliki fokus di pasar modal. Dia tuh tidak memiliki pengalaman yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada SCP yang memburuk selama periode Februari 2012 hingga Mei 2012. Kemudian sehubungan dengan corporate governance-nya, penunjukan Mr. Goldman itu sendiri merupakan masalah kontroversial gitu, karena mengingat kurangnya pengalaman manajemen risiko dan juga ditunjuk langsung oleh saudari iparnya yaitu Zubrow. Kemudian masa lalunya yang kontroversial yaitu setelah dipecat dari posisi sebelumnya di Cantor Fitzgerald karena perdagangan orang dalam pada tahun 2007. Kemudian yang ketiga, model value at risk yang cacat. The head of the European Equity and Credit Unit of the International Investment Office, yaitu Javier Martin Artajo, dan Relative Value Strategic Trading Head, yaitu Bruno Ixiel, yang kemudian kita kenal juga sebagai London Well, merancang strategi untuk melindungi portofolio yang ada dengan melakukan lindung nilai menggunakan portofolio opsi pada indeks kredit, sehingga dapat mengurangi kerugian serta RWA terkait dengan risk CP. Namun pada saat itu,
SCP sudah melanggar batas value at risk yang ditetapkan untuk portofolio tersebut. Strategi baru ini akan lebih memperbesar pelanggaran tersebut karena eksposur keseluruhan portofolio akan meningkat dengan diterapkannya strategi ini. Nah, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan model value at risk yang baru untuk menetapkan batasan value at risk. Nah, model baru ini tuh juga akan mempengaruhi jumlah aset yang berbobot resiko yang dihitung untuk unit CIO. Dasar dari penggunaan model baru ini adalah model yang lama tuh dianggap terlalu konservatif dan mengakibatkan pernyataan risiko yang terlalu tinggi sehingga melanggar batasan. Model value at risk yang baru ini tuh dibangun setelah beberapa bulan penelitian, namun memiliki kelemahan matematis dan operasional yang kemudian diungkap oleh kantor pengembangan dan risiko model bank. Nah, sini tuh ada beberapa masalah tambahan yang muncul gitu, termasuk juga perlu pembaruan manual dalam lembar kerja Excel, terus juga kesalahan pemrograman dan perhitungan tingkat bahaya dari perkiraan korelasi. Terus juga kantor pengembangan dan resiko model tuh menyarankan agar model tersebut diotomatisasi dan posisi yang tidak liquid mendapatkan pemantauan yang lebih intensif gitu. Namun alih-alih dilakukan peninjauan independen terhadap model tersebut oleh kelompok peninjauan model dan menjalankan model lama dan baru secara paralel selama periode peninjauan percobaan, model baru tersebut diterapkan di bawah tekanan tanpa menyelesaikan masalah yang diungkapkan di dalamnya. Selain itu, paket analisis yang digunakan oleh model tersebut tetap tidak diuji saat diimplementasikan gitu. Model baru ini tuh menghasilkan hasil yang jauh lebih rendah hingga 50% dibandingkan dengan model yang sudah ada. Namun pada saat itu hal ini tidak menimbulkan pertanyaan gitu mengenai kelayakannya apakah tepat atau tidak pada saat itu. Kemudian setelah insiden tersebut, kantor jaksa Inggris dan Amerika Serikat membuka penyelidikan resmi terhadap masalah ini. Mereka menyelidiki apakah para trader di kantor investasi utama JP Morgan di London dengan sengaja membesarkan nilai portofolio mereka untuk menyembunyikan kerugian. Pejabat federal menuduh orang-orang yang bertanggung jawab dengan 5 tuduhan, termasuk penipuan sekuritas, konspirasi, pengisian buku dan catatan palsu, penipuan kabel, dan pengisian palsu kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau US Securities and Exchange Commission. Bank tersebut sepakat pada September 2013 untuk membayar sekitar 920 juta US dollar guna menyelesaikan penyelidikan terkait dari Amerika Serikat dan Inggris mengenai kontrol internal dan penanganan trading yang telah menyebabkan setidaknya kerugian sebesar 6,2 miliar bagi bank tersebut. Penjualan yang dikutip oleh CFTC dianggap sebagai perangkat manipulasi yang tidak memperhatikan konsekuensi bagi pasar secara lebih luas. Lebih lanjut lagi, pada tanggal 16 Oktober 2013, bank tersebut sepakat membayar 100 juta US dollar sebagai penyelesaian dengan Komisi Perdagangan Futures Commodity yang menemukan bahwa bank tersebut telah menggunakan strategi perdagangan yang ceroboh. Dengan demikian, total denda yang dibayarkan melebihi 1 miliar US dollar. Kemudian setelah insiden tersebut, di kantor investasi utama JP Morgan, struktur komite yang baru dan lebih kuat telah diterapkan. Manajemen baru telah meningkatkan proses bisnis utama dan pelaporan serta merevisi kebijakan dasar dan prosedur terkait penilaian dan verifikasi harga. Perusahaan juga mewajibkan penilaian diri terhadap fungsi resiko dalam setiap lini bisnis yang mencakup pemeriksaan acak terhadap faktor-faktor penting dalam pengukuran risiko value at risk perusahaan. Artinya setelah insiden tersebut, JP Morgan melakukan perubahan besar dalam bagaimana mereka mengatur bisnis mereka dan mengelola resiko. Mereka membentuk komite baru yang lebih kuat, memperbarui prosedur dan kebijakan dasar mereka, dan melakukan penilaian diri untuk memastikan fungsi resiko bekerja dengan baik di seluruh bagian bisnis mereka. Semua ini dilakukan untuk mencegah terulangnya masalah yang terjadi sebelumnya. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.